Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Agnes Thalia Igusetia, NIM 207200059, Sinta Amanuddinisa NIM 207200048, Tria Lutfiana NIM 207200051, kelas IPA B semester 3. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang metabolisme dan suhu tubuh. Yang pertama yaitu metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi biokimia beserta perubahan energi yang menyertai yang berlangsung dalam sel tubuh organisme. Dalam metabolisme, sel mengubah zat menjadi zat lain yang diperlukan tubuh. Untuk mengubah zat tersebut, sel memerlukan energi. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. A. Anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia kompleks. Anabolisme memerlukan energi dari luar yang digunakan untuk mengikatkan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Berdasarkan energi yang digunakan, anabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu fotosintesis yang menggunakan energi sinar matahari dan kemosintesis yang menggunakan energi kimia. Lalu, fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan molekul kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis terjadi di bagian tumbuhan yang mengandung klorofil, terutama pada bagian daun. Proses fotosintesis adalah sebagai berikut. Karbon dioksida ditambah air, lalu ditambah bantuan cahaya dan klorofil, lalu menghasilkan glukosa dan oksigen. Yang selanjutnya yaitu kemosintesis. Kemosintesis berasal dari kata kemo yang artinya kimia dan sintesis yang artinya pembentukan. Jadi, kemosintesis itu adalah reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti Archaebacteria dan bakteri yang tinggal di dasar laut. Contohnya yaitu bakteri belerang Thiobacillus. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan energi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, penguraian zat untuk menghasilkan energi pada organisme dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk pengertian respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Respirasi aerob berlangsung dalam 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Untuk yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan satu molekul glukosa atau 6C menjadi 2 molekul asam pirufat atau 3C. Proses glikolisis berlangsung di sitosol atau sitoplasma. Hasil akhir glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil KOA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil KOA, CO2 dan NADH. Karena pada tahap glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA, 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Lalu, siklus Krebs adalah tahap ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini, akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Lalu, yang terakhir yaitu transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai dengan pembentukan ATP yang paling banyak. Transport elektron berlangsung dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Hasil akhir dari transport elektron yaitu ada pada bagian di bawah ini. Di bawah ini adalah skema respirasi aerob. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari respirasi anaerob.
Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contoh dari proses ini adalah proses fermentasi. Respirasi anaerob dapat terjadi pada manusia dan hewan jika tubuh membutuhkan energi secara cepat. Pada mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, respirasi anaerob dilakukan karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan dan belum memiliki sistem metabolisme yang kompleks. Ada dua cara respirasi anaerob yang dilakukan oleh organisme, yaitu yang pertama fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol. Beberapa organisme seperti raki melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol atau etanol. Yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Mirip dengan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat dimulai dengan tahap glikolisis. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh sel otot dan beberapa sel lain serta beberapa bakteri asam laktat di dalam otot. Proses ini dapat memberikan energi yang dibutuhkan dengan cepat. Namun, akumulasi asam laktat yang berlebih dapat menyebabkan otot lelah. Kelebihan asam laktat dibawa oleh darah ke hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Industri susu menggunakan fermentasi asam laktat oleh bakteri untuk membuat keju dan yogurt. Untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait suhu tubuh. Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Di dalam tubuh, energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif terutama dalam otot. Kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf. Secara biologis, tubuh mempunyai beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang pertama adalah suhu tubuh inti yang dipertahankan dalam batas yang sempit. Kemudian yang kedua, mekanisme kontrol otomatis. Mekanisme kontrol otomatis di sini adalah contohnya keringat. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme perilaku dan perubahan postural. Yang keempat adalah penggunaan pakaian yang cocok dan menciptakan lingkungan yang protektif. Contohnya ketika musim dingin kita akan menggunakan pakaian yang tebal, sedangkan ketika musim panas kita menggunakan pakaian yang memiliki ketebalan yang tidak terlalu tebal. Berikut diuraikan tentang mekanisme rangkaian kejadian perkembangan tekanan panas menjadi sengatan panas. Kemudian faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh diantaranya yaitu yang pertama laju metabolisme basal semua sel. Kemudian laju metabolisme tambahan yang disebabkan oleh otot. Laju metabolisme tambahan yang disebabkan hormon tiroksin terhadap sel. Kemudian metabolisme tambahan yang disebabkan oleh pengaruh epinefrin, norepinefrin, dan perangsangan simpatis terhadap sel. Kemudian yang kelima adalah metabolisme tambahan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas kimiawi di dalam sel itu sendiri. Pengukuran suhu tubuh. Alat untuk mengukur suhu tubuh dinamakan termometer dengan derajat Celcius. Nah, kemudian cara mengukur suhu tubuh. Berikut 5 cara mengukur suhu tubuh. Yang pertama adalah mengukur dengan di bawah ketiak. Untuk mengukur suhu tubuh di bawah ketiak menggunakan termometer digital, dan cara ini cocok untuk bayi serta anak kecil. Posisi alat berada di bagian tengah ketiak dan tidak terlalu terjepit terlalu ketat. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi pada termometer. Tingkat akuransi sedang hingga tinggi. Cara yang kedua dengan pengukuran di dalam mulut. Metode menggunakan termometer digital dan cocok untuk anak di atas usia 5 tahun. Posisi alat di bawah lidah dan mulut tertutup. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi pada termometer. Tingkat akuransi sedang hingga tinggi. Cara yang ketiga adalah di dalam telinga. Cara ini menggunakan termometer khusus telinga, cocok untuk anak usia di atas 2 tahun. Posisi alat lurus terhadap saluran lubang telinga. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi pada termometer.
tingkat akurasi rendah hingga sedang. Kemudian cara yang keempat adalah di dalam rektum. Cara ini menggunakan termometer digital serta cocok untuk newborn, balita hingga dewasa. Posisi alat di dalam rektum atau anus dengan kedalaman sekitar 2,5 cm. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi pada termometer. Tingkat akurasi tinggi. Kemudian cara yang kelima adalah dengan termometer dahi. Menggunakan termometer infrared dengan posisi alat berjarak tertentu dari dahi. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi rendah hingga sedang. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia dalam aspek klinis atau kesehatan. Yang pertama yaitu demam. Demam adalah temperatur tubuh di atas normal, yaitu lebih besar dari 36,1 derajat Celcius. Demam disebabkan adanya kelainan di dalam otak sendiri atau bahan-bahan toksis yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh. Kemudian faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia yang kedua dalam aspek klinis adalah menggigil. Menggigil merupakan keadaan ketika temperatur darah manusia lebih rendah daripada pusat pengaturan temperatur hipotalamus yang terjadi secara umum. Selama periode ini seseorang akan kedinginan dan gemetar. Nah, gemetar, ketika posisi gemetar itu yang disebut dengan menggigil. Selanjutnya yaitu mekanisme homeostatis pada suhu tubuh manusia. Yang pertama yaitu pada suhu dingin. Mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan suhu tubuh pada kondisi suhu dingin adalah dengan meningkatkan laju metabolisme, yaitu dengan kontraksi otot atau refleks menggigil. Kemudian pada suhu panas, untuk mempertahankan keseimbangan suhu tubuh pada suhu panas yaitu dengan pengaktifan kelenjar keringat. Selanjutnya yaitu proses perpindahan panas tubuh ke lingkungan. Terdapat 4 mekanisme kehilangan panas. Yang pertama yaitu radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Yang kedua yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya, proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Sentuhan dengan benda umumnya memberi dampak kehilangan suhu yang kecil karena 2 mekanisme, yaitu kecenderungan tubuh untuk terpapar langsung dengan benda relatif jauh lebih kecil daripada paparan dengan udara, dan sifat isolator benda menyebabkan proses perpindahan panas tidak dapat terjadi secara efektif terus-menerus. Yang ketiga yaitu konveksi. Perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Menurut Tamsuri Anas tahun 2007, suhu tubuh dibagi menjadi hipotermi bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius, normal bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius, febris atau pireksia bila suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius, dan hipertermi bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Yang keempat yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 sampai 600 mili per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12 sampai 16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernapasan. Selama suhu kulit lebih tinggi daripada suhu lingkungan, panas hilang melalui radiasi dan konduksi. Namun, ketika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh, tubuh memperoleh suhu dari lingkungan melalui radiasi dan konduksi. Pada keadaan ini, satu-satunya cara untuk tubuh melepaskan panas adalah melalui evaporasi.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.